Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afriando70 dan teman-teman semua, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini saya ingin sharing kembali seputar fotografi dan videografi, di mana ini mungkin buat teman-teman yang baru terjun di dunia fotografi maupun videografi, atau mungkin bahkan kalian sedang melakukan project pertama nih, tapi bingung gitu, was-was gitu, apakah bisa sukses, apakah bisa lancar ketika melakukan project tersebut. Nah, mungkin ini adalah tips-tips yang sangat perlu untuk kalian pertimbangkan dan diingat gitu ya, dijadikan pegangan mungkin agar project kalian itu berjalan dengan mulus dan lancar. Baik, seperti biasa kita kumpulkan semangat dan baik teman-teman semua, hal ini tentunya akan sangat penting kita perhatikan, terutama buat teman-teman yang mungkin baru mulai project dan ingin agar project tersebut lancar jaya gitu tanpa ada halangan. Yang pastinya kita menginginkan agar klien kita itu puas gitu ya. Baik, yang pertama ialah selalu perhatikan yang namanya batu baterai. Nah, jadi batu baterai ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Ketika kalian tidak memperhatikannya, maka tamatlah riwayat kalian gitu ya. Kenapa? Karena kamera nggak akan nyala kalau nggak ada baterai gitu kan. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama ialah pastikan bahwa terisi penuh. Jangan sampai ternyata ketika kalian sudah mau mengambil momen gitu, ternyata baterainya itu tinggal 5%, yang mana pastinya itu membuat kalian tidak bisa mengambil momen karena kameranya mati gitu kan. Dan pastikan jumlah baterai kalian itu tidak hanya satu gitu ya. Kecuali kalau mungkin proyek kalian itu ya cuman butuh waktu beberapa menit doang gitu kan. Tapi kalau seumpamanya kalian butuh syuting untuk sekitar setengah hari ataupun seharian, maka batu baterai yang kalian miliki tidak cukup hanya satu. Jadi kalian harus punya minimal 3 sampai dengan 4 baterai. Kemudian yang kedua ialah pastikan kartu memori kalian itu selalu standby. Nah, kartu memori ini adalah hal yang juga sangat penting dan krusial. Manakala kalian sudah punya baterai dan sudah full gitu ya, tapi ternyata kalian nggak punya memori, ini akan sangat fatal teman-teman semua. Kenapa? Ya karena itu adalah bagian utama juga gitu dari sebuah kamera, yang mana file kita atau gambar-gambar kita itu akan disimpan di memory card tersebut. Kalau kalian tidak punya memory card, ya tamatlah sudah gitu ya. Nah, berbeda kalau kalian punya kamera yang memang sudah punya memori internal gitu. Nah, itu beda lagi. Dan pastinya ini kita berbicara tentang kamera yang memakai memori eksternal. Dan seperti apa persiapannya, maka di poin berikutnya ini menjadi sangat penting ya teman-teman semua. Nah, di poin berikutnya ialah kalian harus memastikan atau bahkan membuat draft list gitu ya. Nah, jadi kalian buat listnya alat-alat apa saja, mulai dari kamera, kemudian lensa, baterai, memory card, kemudian ND filter, mic, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian list, kalau bisa buat dua list ketika kalian akan pergi, dan list nanti ketika kalian selesai mengerjakan sebuah project. Kenapa? Karena ketika pergi kalian harus pastikan alat-alat apa saja yang kalian bawa, dan ketika pulang apakah semua alat-alatnya itu sudah masuk apa belum. Makanya itu gunanya dua checklist tadi, checklist ketika berangkat dan checklist ketika pulang. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga ialah kalian harus selalu melakukan pengecekan setiap alat-alat kalian sebelum project. Nah, ini bebas ya teman-teman, kalian mau melakukan pengecekannya kapan, tapi saran saya sehari sebelumnya itu paling minimal. Jadi alat-alat ini kalian bisa cek seperti apa kesiapannya, mulai dari mungkin memory card, apakah sudah kalian pastikan memory card yang ingin kalian gunakan, file-filenya masih diperlukan atau tidak, itu diamankan terlebih dahulu. Lalu ketika akan menggunakan memory card tersebut, kalian harus kosongkan terlebih dahulu. Artinya, nanti ketika kalian mengambil momen, itu tidak terjadi yang namanya memori kita kepenuhan. Kemudian yang lain juga seperti baterai, apakah sudah terisi penuh apa belum. Kemudian lensanya juga bekerja dengan baik atau tidak. Seperti drone, apakah drone-nya kemudian bermasalah atau tidak. Nah, hal-hal tadi itu ialah berkaitan dengan penggunaan alat. Dan saya juga ingin memberikan tips kepada kalian terkait dengan situasi-situasi di lapangan itu seperti apa. Nah, sebagai fotografer ataupun videografer,
hal-hal ini cukup penting banget gitu untuk kita perhatikan karena akan sangat mempengaruhi kelancaran kita juga tentunya ketika melakukan sebuah project. Baik, yang pertama ialah pastikan kita untuk selalu datang lebih awal. Jadi kalau bisa setengah jam atau 1 jam lah gitu ya sebelum acara dimulai, kita itu sudah standby di lokasi. Banyak hal ya terkait dengan koordinasi juga ketika kita sampai di lapangan itu akan lebih nyaman, akan lebih enak berkoordinasi ketika situasinya itu tidak dalam keadaan sibuk ya. Kalau sudah jam mepet banget ke acara, kita mau koordinasi itu juga nggak enak gitu. Mau desak-desakan bertanya-tanya gitu kan, mau cari tempat kita di mana untuk naruh barang atau dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lakukan lebih awal, maka koordinasi ini akan lebih lancar dan lebih memungkinkan untuk kita melakukan banyak hal terkait dengan persiapan-persiapan. Kemudian, nah setelah kita memastikan datang lebih awal, kita tentunya pasti akan lebih nyaman nih melakukan tips yang kedua nih, yaitu adalah memilih tempat yang strategis dan aman. Ingat, strategis dan aman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan project nanti, kita bahkan kadang-kadang butuh mobile ke tas kita gitu ya, atau tempat alat-alat kita gitu. Karena nggak mungkin semuanya juga kita langsung bawa bersamaan gitu kan. Nah, jadi pilih tempat yang paling aman dan strategis. Aman ini ialah dari lalu lalang orang-orang, terutama anak-anak gitu kan, yang mungkin nanti bisa membahayakan alat-alat kita gitu. Lalu kemudian juga strategis. Strategis ini ialah ketika nanti membutuhkan alat-alat tertentu, itu tidak mengganggu proses acaranya berlangsung. Artinya, ya ini memang akan sangat mungkin dilakukan ketika tadi ya, kita datang lebih awal. Nah, kemudian ketika kalian sudah dalam melakukan proses persiapan alat-alat kalian, sudah menemukan tempat nih ceritanya, maka pilihlah alat-alat yang memang akan sangat sering kalian gunakan. Jadi langsung dibawa. Nah, ini juga tips tambahannya ialah kalian kalau bisa punya tas gitu ya. Tas yang bisa menampung beberapa alat-alat yang sering kalian gunakan. Ya nggak perlu besar-besar gitu tasnya, karena memang alat-alat yang sering digunakan itu biasanya ya lensa. Kalau kalian menggunakan lensa dengan berbagai macam jenis gitu, terutama lensa fix gitu kan, maka kalian butuh membawa beberapa lensa mungkin. Nah, ini butuh tas pastinya agar lensa kalian bisa dibawa sekaligus bersama-sama gitu. Nah, seperti juga beberapa memory card mungkin, ataupun ND filter, ataupun kemudian baterai yang kadang-kadang kita butuhkan untuk menukar gitu atau ganti-ganti gitu kan. Nah, ini perlu dipastikan dibawa dan itu akan lebih menghemat waktu kita dan tidak mengganggu ketenangan ataupun konsentrasi daripada pembawa acara ataupun tamu undangan ketika kita terlalu banyak aktivitas untuk melakukan pengambilan alat-alat tadi gitu. Kemudian yang terakhir ialah tadi ya, checklist alat-alat kita. Nah, ini sudah saya sebutkan di awal juga tadi. Jadi ketika kita mau pulang, sudah selesai nih projectnya. Ketika berangkat, alat-alat ini yang kita bawa. Nah, ketika pulang, kita pastikan lagi sesuai dengan checklist yang sudah di awal tadi. Kita pastikan alat-alat apa saja yang dibawa. Dan ketika pulang lagi, pastikan semua alat-alat itu aman. Kayak tutup kamera gitu kan ya. Baterai gitu, yang kecil-kecil gitu. Memory card bahkan gitu ya. Itu sampai lupa gitu. Karena tidak melakukan proses checklist tadi. Tidak teliti gitu ketika ingin memasukkan kembali alat-alatnya. Nah, itu dia teman-teman semua berkaitan dengan tips-tips bagi fotografer ataupun videografer pemula yang mungkin baru menerima project dan ingin melaksanakan tugas project pertamanya gitu kan. Dan pastinya ini akan sangat membantu kalian agar proses project kalian, pekerjaan kalian itu menjadi lebih lancar dan aman terkendali. Baik, mungkin itu saja tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.